Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kamu akan merancang kemasan berbentuk prisma segitiga. Sebelum kamu merancang kemasan, alangkah baiknya kamu membaca penjelasan tentang kemasan produk berikut ini. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi peranan kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya, produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya. Walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut, ciri pada kemasannya mengomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Anak-anak, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa fungsi kemasan pada mulanya? Pada mulanya hanya untuk melindungi barang atau agar barang mudah dibawa. Selanjutnya, pertanyaan kedua, sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Fungsi utama dari kemasan yaitu melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk serta meningkatkan efisiensi ketika menghitung, mengirim, maupun menyimpan suatu produk. Selanjutnya, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apa maksud dari pernyataan di atas ya, anak-anak?
Maksudnya adalah bahwa kemasan menjadi identitas produk di antara keberagaman ekonomi yang ada. Kemasan juga menjadi satu bentuk pelayanan karena keamanan produk dijaga sampai ke tangan konsumen, sehingga konsumen menilai bahwa suatu wirausaha bertanggung jawab atas produknya. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan wirausaha tersebut. Anak-anak, kamu telah membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan sebelumnya, bukan? Nah, kamu kali ini akan menceritakan tentang daftar riwayat hidupmu. Ayo persiapkan dirimu dengan baik ya. Ceritakan daftar riwayat hidup yang telah kamu buat dalam kelompok. Pastikan dalam daftar riwayat hidup tersebut sudah tercantum beberapa hal penting berikut ini. Yang pertama, data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan juga agama. Selanjutnya yang kedua, bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati ya. Lalu yang ketiga, riwayat pendidikan. Kalian bisa tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh. Misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan juga SD. Selanjutnya yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Nah, di sini kalian cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Berikutnya kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki ya. Yang keenam, tuliskan kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini, tuliskan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.